Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam bukan sekadar gelap. Di balik sunyinya, ada kisah yang tak pernah ingin kau dengar. Cerita-cerita dari dunia lain yang hanya berani berbisik. Nanti malam, selamat datang di channel Nanti Malam, tempat di mana setiap kisah membuat bulu kuduk berdiri, setiap suara membuatmu merinding, dan setiap malam bisa jadi malam terakhirmu tidur dengan tenang. Di sudut jalan yang ramai di Semarang, berdiri sebuah warung sederhana dengan papan nama kusam bertuliskan Soto Babat Buniken. Bangunannya tak begitu menonjol, hanya berupa bangunan semi permanen dengan atap seng bergelombang, cat dinding yang mulai mengelupas, serta meja-meja kayu panjang yang disusun berderet. Meski tampilannya biasa saja, warung itu selalu dipenuhi pembeli dari pagi hingga malam. Orang-orang rela antre panjang. Bahkan ada yang datang dari luar kota hanya untuk mencicipi soto babat Buniken yang konon rasanya tiada duanya. Aroma kuah soto yang khas tercium dari jauh, menyebar hingga ke tikungan jalan. Wangi rempahnya begitu tajam, bercampur dengan aroma gurih yang membuat orang menelan ludah. Setiap kali angin berhembus, orang-orang yang kebetulan melintas seakan ditarik oleh bayangan rasa lapar yang tiba-tiba muncul. Tak jarang, kendaraan yang awalnya hanya lewat, langsung berhenti setelah mencium aroma itu. Mereka menyeberang jalan, masuk ke warung yang sesak, dan pulang dengan wajah puas setelah menyantap semangkuk soto panas berisi potongan babat yang empuk. Orang-orang sering bertanya-tanya, apa rahasia Buniken hingga warungnya begitu ramai? Di Semarang, ada puluhan bahkan ratusan penjual soto babat, namun tidak ada yang bisa menandingi rasa milik Buniken. Bahkan, ada yang bilang, sotonya terasa lebih nikmat dibanding buatan restoran ternama. Setiap suapan kuah memberikan sensasi berbeda, seakan lidah dimanjakan oleh cita rasa yang sulit dijelaskan. Ada yang mengaku setelah sekali mencicipi, tubuh mereka selalu ingin kembali. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat ketagihan. Buniken sendiri bukanlah sosok yang terlalu ramah. Ia jarang tersenyum lebar seperti kebanyakan penjual yang ingin menarik hati pelanggan. Wajahnya datar, matanya tajam, dan ekspresinya cenderung dingin. Ia lebih sering fokus mengaduk kuali besar yang mengepul di samping meja penyajian. Tangannya lincah, mengambil potongan babat dari wadah, menaruhnya ke mangkuk, lalu menyiramnya dengan kuah panas yang harum. Dari pagi hingga larut malam, ia jarang terlihat lelah, seakan-akan tenaga dalam dirinya tak pernah habis. Tetangga sekitar sering memperhatikan warung itu dengan rasa heran. Bagaimana mungkin warung sekecil itu tak pernah sepi? Padahal ada beberapa penjual soto lain yang berada hanya beberapa meter dari sana, namun selalu kalah saing. Pelanggan seakan-akan lebih memilih menunggu berjam-jam di antrean panjang warung Buniken ketimbang mencoba warung lain yang kosong melompong. Ada pula yang mengaku, begitu mereka berniat makan di warung lain, tiba-tiba selera makan menghilang. Dan pada akhirnya kaki mereka tetap melangkah ke warung Buniken. Keanehan lain yang membuat warga sekitar bergidik adalah bagaimana warung itu tetap ramai meski saat hujan deras mengguyur, atau ketika malam larut hingga hampir tengah malam. Biasanya warung makan di daerah itu sudah sepi selepas pukul 9 malam. Namun, warung Buniken tetap saja penuh. Bahkan, beberapa saksi mata mengatakan, jika diperhatikan dengan jeli, kursi-kursi warung kadang terlihat diduduki oleh sosok-sosok yang tidak sepenuhnya wajar. Dari kejauhan tampak seperti pelanggan biasa, tetapi bila dilihat lebih dekat, tubuh mereka agak samar, wajah mereka kabur, dan suara mereka tidak terdengar ketika mengobrol. Namun anehnya, orang lain yang duduk bersebelahan tidak menyadari kejanggalan itu. Suatu malam, seorang sopir truk bercerita kepada Tuan Temonnya bahwa ia makan di warung Buniken sepulang dari perjalanan luar kota. Saat itu sudah hampir jam 12 malam, dan warung tetap saja ramai. Ia duduk di pojok, menikmati sotonya dengan lahap. Namun, ketika ia menoleh, ia melihat seorang perempuan duduk di sebelahnya dengan wajah pucat pasi, bola mata yang kosong, dan mulut yang tidak pernah berhenti mengunyah. Meski di hadapannya tidak ada semangkuk pun makanan. Sopir itu mengaku langsung merinding, buru-buru menghabiskan makanannya, dan pergi tanpa menoleh lagi. Namun anehnya, ia tetap kembali ke warung itu keesokan harinya. Seolah pengalaman menyeramkan itu tak berarti apa-apa dibanding rasa soto yang membuat candu. Desas-desus pun mulai menyebar.
Ada yang bilang Buniken memakai jampi-jampi, ada pula yang menuduhnya melakukan pesugihan. Namun tuduhan itu selalu ditepis dengan tawa hambar. Kalau makanannya enak, ya pasti banyak yang beli. Apa susahnya sih terima kenyataan? Begitu, kata Buniken setiap kali mendengar gunjingan. Tapi tak semua orang bisa percaya begitu saja. Beberapa warga bersumpah sering mendengar suara tangisan anak kecil dari dalam warung, terutama menjelang subuh saat warung ditutup. Suara itu terdengar lirih, seakan datang dari balik kuali besar yang selalu terisi penuh meski sudah dipakai berjualan seharian. Di balik semua keriuhan itu, Buniken selalu tampak dingin. Ia tidak pernah mengizinkan orang lain memasak kuah sotonya. Bahan-bahan boleh saja dibantu oleh karyawan, namun urusan kuah hanya dia yang bisa menyentuhnya. Ada satu kuali besar yang disimpannya di sudut dapur, dan hanya dia yang tahu apa saja yang masuk ke dalamnya. Beberapa kali ada karyawan baru yang penasaran mencoba membuka tutup kuali itu saat Buniken sedang tidak ada, namun mereka selalu ketahuan. Anehnya, tak lama setelah itu, karyawan tersebut berhenti bekerja dengan alasan yang tidak jelas. Kehidupan Buniken terlihat makmur. Meski warungnya sederhana, ia berhasil membeli mobil baru, rumahnya direnovasi besar-besaran. Bahkan anak-anaknya selalu tampil rapi dengan seragam sekolah mahal. Orang-orang iri melihat kehidupannya yang tiba-tiba berubah. Padahal, beberapa tahun sebelumnya, Buniken hanyalah seorang janda miskin yang harus berjualan kesil-kosilan demi menghidupi 3 anaknya. Perubahan drastis itu tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan. Namun, bagi para pembeli yang datang, pertanyaan-pertanyaan itu lenyap begitu saja setelah semangkuk soto hangat tersaji di depan mereka. Kuah yang kuning pekat dengan taburan daun, bawang dan bawang goreng, potongan babat yang lembut, serta sambal yang pedas menggigit, semuanya bercampur menjadi kenikmatan yang tak bisa ditolak. Setiap sendok yang masuk ke mulut membuat tubuh terasa hangat. Namun ada sesuatu di balik rasa itu, sebuah sensasi samar. Seakan-akan ada darah yang mengalir bersama kuah, membuat tubuh bergetar tanpa alasan. Tidak ada yang benar-benar tahu rahasia di balik kuali besar Buniken. Yang jelas, setiap mangkuk soto yang keluar dari dapurnya selalu membuat orang ingin kembali. Warung kecil itu telah menjelma menjadi tempat yang bukan hanya menjual makanan, tapi juga menyembunyikan misteri yang kelam. Dan di balik tatapan dingin Buniken, tersimpan sebuah rahasia yang tak pernah ingin ia ungkapkan. Sebuah rahasia yang kelak akan menyeret nyawa-nyawa yang tak berdosa. Buniken bukanlah orang yang terlahir berkecukupan. Sejak muda, kehidupannya penuh dengan kekurangan. Suaminya yang bekerja serabutan sebagai sopir angkot tak mampu membawa keluarga mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Ketika suaminya meninggal mendadak akibat kecelakaan di jalan tol, Buniken harus menanggung beban hidup seorang diri dengan 3 anak yang masih kecil-kecil. Hari-harinya penuh kesulitan, bahkan untuk sekadar membeli beras. Ia harus berhutang ke warung tetangga. Namun, meski hidupnya penuh derita, Buniken menyimpan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ambisi yang sangat besar. Ia benci hidup miskin. Benci ketika tetangga memandang rendah. Benci ketika anak kinannya diejek teman sekolah karena seragam mereka lusuh. Dalam hatinya, ia bersumpah suatu hari nanti, ia akan bangkit. Ia akan menunjukkan kepada semua orang bahwa ia bisa menjadi kaya. Raya, ia tidak mau selamanya disebut janda miskin yang hanya bisa mengais rezeki dari sisa-sisa belas kasihan orang. Awalnya, ia mencoba berjualan kecil-kecilan di depan rumah. Ia membuat gorengan, nasi bungkus, kadang juga soto babat yang resepnya diwariskan ibunya, tapi hasilnya selalu pas-pasan. Kadang ia bisa untung, kadang malah rugi. Persaingan dengan penjual lain membuat dagangannya sering tidak laku. Tak jarang ia pulang dengan wajah muram, sementara anak Kanenia menatap penuh harap yang tak bisa ia jawab dengan apa-apa. Di saat keputusasaan itu, muncullah seorang lelaki tua yang mengubah arah hidupnya. Lelaki itu dikenal dengan panggilan Mbah Karso, seorang dukun tua yang tinggal di pinggiran Semarang. Wajahnya keriput, matanya redup tapi penuh wibawa, dan langkahnya selalu pelan namun mantap. Konon, banyak orang mendatanginya untuk mencari pesugihan atau meminta bantuan gaib agar usaha mereka maju. Awalnya, Buniken tidak terlalu percaya pada hal-hal semacam itu. Namun setelah berkali-kali gagal dalam usaha dan melihat anak kanannya semakin kurus karena sering menahan lapar, pikirannya mulai goyah. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Buniken
hendak pulang dari pasar pada sore hari. Hujan turun deras, dan ia berteduh di sebuah gubuk dekat pemakaman tua. Di sanalah ia bertemu dengan Mbah Karso yang duduk santai sambil merokok. Tatapan mata lelaki tua itu menusuk hingga ke dasar hatinya. Dengan suara serak, ia berkata, "Kowe iki duwe karep gede, enduk, ning rezekimu ketutup, yen pengen sugih kudu wani mbayar rek." Kata-kata itu membuat jantung Buniken berdegup kencang. Seakan-akan orang tua itu bisa membaca isi hatinya tanpa ia perlu mengucapkan apa-apa. Malam itu, Buniken tidak bisa tidur. Kata-kata Mbah Karso terus terngiang. Ia mulai berpikir, mungkin benar adanya bahwa untuk kaya seseorang harus berani mengorbankan sesuatu. Hidupnya sudah terlalu lama terjebak dalam kemiskinan. Ia ingin perubahan cepat, drastis, yang bisa mengangkat dirinya dan anak-anak dari jurang kehinaan. Ia tidak ingin menunggu puluhan tahun hanya untuk sekadar punya rumah bagus dan usaha lancar. Beberapa hari kemudian, ia nekat mendatangi rumah Mbah Karso. Rumah itu berada di tengah kebun bambu, sunyi dan jauh dari keramaian. Pintu kayunya berderit, sot ea ketak, dan aroma dupa langsung menyergap hidungnya. Di dalam, suasana remang hanya diterangi lampu minyak. Di sudut ruangan, tampak sesajen berupa bunga, rokok, dan kepala ayam hitam. Suara jangkrik dari luar bercampur dengan desau angin membuat bulu kuduknya meremang. Mbah Karso duduk bersila di atas tikar pandan, matanya menatap tajam seakan menembus jiwanya. "Kowe tenan arep sugih, nduk?" "Yen tenan, kudu wani, ora ana sugih sing gratis," katanya dengan nada serius. Buniken mengangguk ragu, tapi dalam hatinya, ia sudah bulat. Ia sudah lelah miskin. Ia ingin punya warung besar, pelanggan ramai, dan hidup berkecukupan. Mbah Karso lalu menjelaskan bahwa ada sebuah perjanjian gaib yang bisa membuatnya kaya raya. Namun, syaratnya tidak main-main. Untuk membuka jalan rezeki, harus ada tumbal darah dari orang terdekat, seseorang yang memiliki ikatan batin paling kuat dengan dirinya. Semakin besar tumbal yang diberikan, semakin besar pula rezeki yang mengalir. Dan dalam kasus Buniken, yang paling cocok adalah darah anak kandungnya sendiri. Mendengar itu, tubuh Buniken bergetar hebat. Hatinya menolak, pikirannya kacau. Bagaimana mungkin ia bisa mengorbankan anak kandungnya? Namun semakin ia ragu, semakin Mbah Karso menekankan kata-katanya. "Kowe pengen anak-anakmu kabeh sengsara, tetanggamu ngerasani terus, utawa kowe gelem sak anak muda dikorban, nanging lian bisa urip mewah lan mulya?" Bisikan itu begitu menusuk. Seakan-akan logika Buniken dilumpuhkan oleh ambisinya sendiri. Malam itu, setelah keluar dari rumah Mbah Karso, ia berjalan pulang. Dengan langkah gontai, hujan kembali turun, membasahi tubuhnya. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Apakah ia cukup tega untuk menumbalkan darah dagingnya sendiri demi sebuah kekayaan? Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa mungkin dengan mengorbankan satu, ia bisa menyelamatkan dua lainnya. Satu nyawa untuk masa depan yang lebih baik. Pikiran itu terus mengendap, meracuni hatinya sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya, Buniken semakin sering termenung. Ia memperhatikan anak-anak ini dengan tatapan kosong. Kadang hatinya teriris ketika melihat mereka tertawa polos. Tapi di sisi lain, ia merasa semakin tertekan setiap kali melihat mereka kelaparan. Ambisinya semakin besar. Rasa laparnya akan kekayaan semakin tak tertahankan. Ia mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa pilihan itu adalah satu-satunya jalan. Tetangga mulai menyadari perubahan sikap Buniken. Ia jarang bergaul, jarang berbicara, dan lebih sering mengunci diri di dalam rumah. Malam-malam tertentu, terlihat ia keluar menuju arah pemakaman tua, membawa sesajen di tangannya. Dari keyohan, beberapa warga yang kebetulan lewat mengaku melihat bayangan hitam besar mengikuti langkahnya. Namun setiap kali ditanya, Buniken hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa ia hanya berdoa untuk suaminya yang sudah tiada. Di dalam hatinya, perang batin terus berlangsung antara rasa sayang seorang ibu dan ambisi seorang perempuan yang haus akan kemewahan. Namun, iblis selalu tahu cara merayu. Semakin hari, bayangan kekayaan dan warung yang ramai pembeli semakin jelas di benaknya. Dan pada akhirnya, Buniken mulai pasrah. Ia menerima bahwa jalan hidupnya akan berubah, meski harus dibayar dengan sesuatu yang paling berharga. Malam itu,
Semarang diguyur hujan rintik yang tak kunjung reda. Jalanan sepi, hanya sesekali terdengar deru kendaraan yang melintas di kejauhan. Buniken berjalan sendirian menuju sebuah pemakaman tua di pinggiran kota. Tempat yang sudah ditunjuk oleh Mbah Karso beberapa hari sebelumnya. Jantungnya berdegup keras, tangannya gemetar memeluk keranjang berisi sesajen, bunga 7 rupa, dupa, kemenyan, kepala ayam hitam, dan sebotol minyak wangi yang aromanya menyengat. Langkahnya terhenti di depan pintu. Gerbang besi berkarat yang sudah lama tak terurus. Pepohonan besar menjulang. Ranting-rantingnya menutupi bulan yang bersembunyi di balik awan. Angin malam berembus dingin, membuat tubuh Buniken menggigil. Namun ia terus melangkah masuk. Suara gesekan dedaunan seperti bisikan-bisikan samar yang menyuruhnya mundur. Tetapi ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Ambisinya telah menutup pintu rasa takutnya. Di tengah pemakaman, Mbah Karso sudah menunggu. Lelaki tua itu duduk bersila di atas tikar pandan yang basah, dikelilingi asap kemenyan yang mengepul. Matanya memandang kosong, tapi ada aura menyeramkan yang memancar darinya. "Kowe wis siap, Nduk?" tanyanya dengan suara berat. Buniken hanya mengangguk pelan, meski hatinya seperti diremas rasa cemas. Mbah Karso lalu mengisyaratkan agar ia menaruh sesajen di tanah lapang di hadapannya. Buniken meletakkannya dengan tangan gemetar. Bau kemenyan semakin menusuk hidung, membuat kepalanya sedikit pusing. Lelaki tua itu mulai melantunkan mantra dengan suara lirih. Suaranya bergema aneh, seperti berganda, dan datang dari segala arah. Semakin lama suasana sekitar berubah. Suara jangkrik mendadak hilang. Malam menjadi terlalu sunyi. Tiba-tiba angin kencang berembus, membuat dedaunan beterbangan. Api lilin yang diletakkan di sisi sesajen bergetar hebat, namun tidak padam. Buniken merasakan tanah di bawahnya bergetar ringan. Ia ingin lari, tetapi tubuhnya seperti terpaku di tempat. Mbah Karso terus melantunkan mantra, dan dari balik kegelapan terdengar suara berat, dalam, dan menakutkan, seperti berasal dari perut bumi. Lalu muncullah sesosok bayangan hitam, tinggi besar, lebih tinggi dari pohon yang ada di sekitar. Tubuh samar seperti kabut pekat, hanya matanya yang merah menyala, menatap Buniken tajam, hingga membuat tubuhnya gemetar hebat. Suara itu kembali terdengar, kali ini jelas, langsung menusuk ke telinganya. "Kowe sing nyeluk aku? Kowe sing kepengen sugih?" Buniken menelan ludah, tenggorokannya kering. Dengan suara terbata ia menjawab, "Inggih, aku pengen sugih, aku pengen warungku ramai. Anak-anakku ora keluwen maneh." Sosok hitam itu tertawa rendah. Suara tawanya bergema panjang, membuat bulu kuduk Buniken berdiri. "Sugih gampang, nanging regane abot kowe kudu nyerahke tumbal. Ora sembarang tumbal, nanging darah sing paling cedak karo awakmu. Darah sing metu saka rahimu." Diu. Hati Buniken mencelos. Ia tahu maksud perkataan itu. Anak kandungnya, 3 sosok kecil yang selama ini menjadi alasan ia berjuang hidup. Dadanya sesak, air mata hampir jatuh, tapi kemudian bayangan lain muncul. Di benaknya, warung besar, pelanggan berjubel, rumah megah, perhiasan emas anak-anak ia bisa sekolah tinggi. Bayangan itu menutup air mata yang hampir mengalir. Ia sadar, ia sudah melangkah sejauh ini, tak ada jalan untuk mundur lagi. Dengan suara bergetar, ia berkata, Aku gelem, nanging, aja kabeh anakku, siji wae kanggo tumbal. Lian, kudu slamet, lan yuribe mulya." Suasana hening sejenak, angin berhenti, dedaunan yang tadi bergemuruh, kini membeku. Lalu terdengar suara berat itu kembali. "Siji cukup kanggo wiwitan, nanging yen pengen rezekimu ora mati, saben wektu bakal ana sing kudu dibayar. Eling kuwi." Niken, tubuh Buniken lunglai. Lututnya hampir tak kuat menopang. Ia merasa seakan dirinya baru saja menyerahkan separuh jiwanya. Mbah Karso menatapnya dengan tatapan puas, lalu memberi isyarat agar ia meneteskan darahnya sendiri di atas sesajen. Dengan tangan gemetar, Buniken menggigit jarinya hingga keluar darah, menetes ke atas bunga dan kepala ayam hitam. Saat tetesan terakhir jatuh, terdengar suara raungan panjang dari balik kegelapan, membuat seluruh pemakaman bergetar. Api lilin yang tadi bergetar kini membesar, menyala begitu terang. Sosok hitam itu memudar, perlahan menghilang ke udara,
hanya menyisakan bau anyir yang menusuk hidung. Suara beratnya masih terdengar samar. Tumbal wis dipilih wektun sedok. Hati-hati, Niken, rezekimu, saiki dudu rezeki manungsa. Nanging rezeki, sing digawa saka jagat peteng. Setelah itu, suasana kembali sunyi. Suara jangkrik terdengar lagi. Angin berembus pelan. Seperti tidak ada yang terjadi. Bu Niken terduduk lemas. Tubuhnya gemetar hebat. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Ia sadar. Ia baru saja menandatangani sebuah perjanjian mengerikan. Perjanjian yang akan merenggut sesuatu yang paling ia cintai. Namun, di balik ketakutan itu, ada sebuah api kecil yang menyala dalam hatinya, api ambisi yang membisikkan janji kekayaan. Malam itu, Bu Niken pulang dengan langkah gontai. Hujan telah berhenti. Hanya sisa gerimis membasahi jalan. Di kepalanya, suara berat makhluk itu terus terngiang. Waktunya sudah dekat. Salah satu dari anaknya akan segera dipilih sebagai tumbal. Dan sejak malam itu, rumah Bu Niken tak lagi sama. Ada bayangan gelap yang terus mengikuti. Ada tatapan tajam yang terasa dari setiap sudut ruangan. Seolah mengingatkannya bahwa janji itu tidak bisa ditarik kembali. Sejak malam perjanjian itu, suasana rumah Bu Niken berubah menjadi dingin dan mencekam. Meski dari luar tampak sama, ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan menyelimuti udara di dalamnya. Anak-anak Bu Niken sering terbangun di malam hari karena mendengar suara-suara aneh. Kadang terdengar ketukan halus di jendela, kadang terdengar suara langkah kaki di ruang dapur, padahal tak ada siapapun di sana. Anak bungsunya, Sari, yang baru berusia 5 tahun, paling sering menangis dan mengeluh melihat bayangan hitam di sedik. Ia sering memeluk ibunya sambil berkata, "Ibu, ada orang gede berdiri di pojok," matanya merah. Bu Niken hanya diam, memeluk anaknya erat, meski dalam hati ia tahu itu bukan sekadar imajinasi anak kecil. Itu adalah tanda bahwa waktunya semakin dekat. Beberapa hari setelah ritual di pemakaman, kehidupan Bu Niken perlahan mulai berubah. Warung sotonya yang semula sepi, tiba-tiba ramai pembeli. Orang-orang yang biasanya tak pernah singgah, kini datang berbondong-bondong. Bahkan di hari pertama, ia sudah kewalahan melayani pelanggan. Anehnya, meski warungnya ramai, ia tidak merasa kelelahan. Tubuhnya seperti memiliki tenaga ekstra yang tidak pernah habis. Tatapannya semakin tajam, senyumnya jarang terlihat, dan setiap kali ia mengaduk kuali besar berisi kuah soto, seolah ada kekuatan yang mengalir dari dalamnya. Namun, di balik keberhasilan yang tiba-tiba itu, tanda-tanda kutukan mulai terlihat pada keluarganya. Sari mulai sakit-sakitan. Awalnya hanya demam ringan, lalu tubuhnya semakin melemah. Dokter yang diperiksa hanya berkata bahwa itu flu biasa, tapi penyakitnya tak kunjung sembuh. Sari sering menggigil hebat. Matanya melirik ke segala arah, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. "Ibu, jangan biarkan dia ambil aku," ucapnya suatu malam dengan suara parau. Bu Niken terdiam. Tubuhnya kaku mendengar kata-kata itu. Sebagai seorang ibu, tentu hatinya hancur melihat anak bungsunya menderita. Tapi di sisi lain, pikirannya terus dihantui janji kekayaan yang sudah ia sepakati. Setiap kali Sari mengeluh sakit, suara makhluk itu seperti kembali terngiang di telinganya. Tumbal wis dipilih. Wektun, ia mencoba melawan suara itu, mencoba mengingkari, tapi semakin ia menolak, semakin sakit anaknya terlihat. Satu malam, ketika hujan deras mengguyur, Sari kembali kejang di ranjangnya. Nafasnya terengah, matanya melotot menatap ke langit-langit, dan tangannya seakan meraih sesuatu yang tak terlihat. Kakak-kakaknya menangis panik, memanggil-manggil ibunya. Bu Niken hanya berdiri di tepi ranjang, tubuhnya gemetar, mulutnya bergetar ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Ia tahu, malam itu saatnya telah tiba. Angin mendadak bertiup kencang ke dalam rumah. Jendela berderak, pintu berguncang. Hebat, seolah hendak roboh. Suhu ruangan turun drastis. Napas terasa membeku. Dan di tengah semua itu, Sari mengeluarkan jeritan panjang. Tubuhnya menegang lalu perlahan leher melemas. Matanya menutup, napasnya berhenti. Keheningan mendadak menyelimuti. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Anak bungsu Bu Niken telah tiada. Tangisan pecah di rumah itu. Kedua kakak Sari meraung histeris, memeluk tubuh adik mereka yang sudah dingin. Namun, anehnya, Bu Niken terduduk di pojok kamar. Air matanya memang jatuh,
Tapi dalam hatinya ada sesuatu yang berbeda, perasaan lega, bercampur ketakutan. Lega karena tumbal telah diambil, ketakutan karena ia tahu ini baru permulaan. Pemakaman Sari berlangsung sederhana. Warga sekitar datang melayat, mengucapkan belasungkawa, meski beberapa di antara mereka berbisik-bisik heran. Kok aneh ya, anaknya Bu Niken sehat-sehat weh, kok mendadak mati? Ujar seorang tetangga. Ada pula yang berkata bahwa wajah Sari terlihat tenang tapi aneh, seolah masih menyimpan ketakutan. Bu Niken hanya menunduk, menerima ucapan duka, tapi matanya sesekali melirik ke arah Mbah Karso yang datang tanpa diundang. Lelaki tua itu berdiri di kejauhan, tersenyum samar, seakan memberi tanda bahwa perjanjian telah berjalan sebagaimana mestinya. Sejak kematian Sari, warung Bu Niken semakin ramai. Orang-orang berdatangan tanpa henti. Setiap hari panci kuah sotonya selalu habis. Bahkan ia harus menambah kuali besar untuk memenuhi permintaan pelanggan. Uang mengalir deras. Rumahnya perlahan direnovasi dan hidupnya berubah drastis. Orang kagum dengan keberhasilannya, menganggapnya sebagai keajaiban. Namun hanya Bu Niken yang tahu, di balik semua itu ada darah anaknya yang menjadi tumbal. Malam-malamnya kini penuh dengan mimpi buruk. Ia sering bermimpi melihat Sari duduk di dapur. Tubuhnya pucat dengan mata kosong, menatap kuali besar tempat ibunya memasak. Kadang suara tangisan anak itu terdengar samar saat ia sedang mengaduk kuah soto. Ibu, panas, jangan masak aku. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri, tapi ia tak bisa berhenti. Setiap sendok kuah yang ia tuang ke mangkuk pembeli terasa seperti menambah jarak antara dirinya dan roh anaknya. Kedua anaknya yang masih hidup pun mulai merasakan perubahan. Mereka sering melihat bayangan adiknya di sekitar rumah. Kadang mendengar suara tangisannya di kamar kosong. Kadang merasakan sentuhan tangan kecil di bahu mereka saat tidur. Rasa takut itu membuat mereka semakin dekat satu sama lain, tapi juga semakin menjauh dari ibunya. Mereka merasa ada sesuatu yang salah, tapi tak mampu mengucapkannya. Bu Niken sendiri kian terjebak dalam lingkaran gelap. Setiap kali ia mencoba menyesal, kekayaan yang mengalir membuatnya kembali lupa. Ia mulai terbiasa dengan kenyataan bahwa satu anak telah hilang. Ambisinya yang besar menekan rasa bersalahnya. Ia menenangkan diri dengan keyakinan bahwa pengorbanan itu perlu, bahwa anak-anak yang masih hidup bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik berkat tumbal yang telah diberikan. Namun jauh di lubuk hatinya, Bu Niken tahu perjanjian itu tidak akan berhenti di sini. Suara berat yang dulu didengarnya di pemakaman masih sering datang dalam tidurnya. Iki dudu pungkasan, Niken, iki mung wiwitan. Dan setiap kali suara itu muncul, ia merasakan ketakutan yang sama seperti malam pertama kali ia melihat makhluk itu. Warung soto babat Bu Niken kini menjadi legenda kecil di Semarang. Orang-orang memuji rasa kuahnya, memuja kelembutan babatnya, dan rela antre panjang demi semangkuk soto panas. Mereka tidak tahu bahwa di balik kelezatan itu, ada jiwa seorang anak kecil yang menjadi bagian dari perjanjian gelap. Sementara itu, Bu Niken hanya bisa berdiri di balik kuali besar, menatap asap yang mengepul, sambil berbisik dalam hati. Ampun Sari, ibu wis ora iso mundur maneh. Seiring berjalannya waktu setelah meninggalnya si bungsu, warung soto babat Bu Niken semakin ramai. Hampir setiap jam makan, kursi-kursi panjang yang disusun rapi di teras warungnya tak pernah kosong. Bahkan, orang-orang rela antre di pinggir jalan hanya untuk mendapat semangkuk sotonya. Warga sekitar mulai heran, bagaimana bisa warung yang awalnya sepi itu tiba-tiba meledak jadi primadona. Bagi orang awam, jawabannya sederhana, karena rasanya enak. Tapi bagi orang yang lebih jeli, ada sesuatu yang berbeda. Kuah soto Bu Niken memang harum, tetapi bagi sebagian pembeli, aroma itu terasa terlalu pekat, seperti menyembunyikan sesuatu yang tak wajar. Kamu ngerasa nggak sih, kuahnya ini kok ada bau besi ya? Bisik seorang pelanggan muda kepada temannya suatu siang. Temannya mengernyit, mencium mangkuknya sebentar lalu tersenyum. Besi, aku malah ngerasa gurih banget bikin nagih. Mungkin perasaanmu aja, dan benar saja. Meskipun merasa aneh, pelanggan itu tetap menyuap kuah sotonya. Sampai anehnya lagi, semakin lama ia makan, rasa mual atau curiga itu lenyap,
berganti dengan dorongan untuk tambah lagi. Seolah ada sesuatu dalam kuah soto itu yang memaksa mereka terus menyendok sampai tak bersisa. Beberapa pelanggan bahkan bercerita mengalami mimpi aneh setelah makan di warung Bu Niken. Ada yang bermimpi berjalan di lorong gelap dengan bau anyir darah menyengat. Ada pula yang bermimpi melihat seorang anak kecil duduk di tepi kuali besar, menangis tersedu-sedu. Tangannya meraih-raih seakan meminta tolong. Namun anehnya, setelah terbangun, bukannya takut, mereka justru ingin kembali makan soto itu. Bu Niken hanya tersenyum dingin tiap mendengar cerita-cerita itu. Dalam hatinya ia tahu semua itu adalah efek dari perjanjian yang ia buat. Makhluk yang menuntut tumbal sudah menyatu dengan dapurnya, dengan kualinya, dengan kuah sotonya. Setiap orang yang menyantap tanpa sadar sedang terikat oleh rasa yang tidak hanya berasal dari rempah, tetapi juga dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Di balik pintu dapurnya yang tertutup, kuah soto babat itu selalu mendidih dengan riak aneh, seolah ada kehidupan sendiri di dalam kuali. Setiap kali Bu Niken membuka tutupnya, samar-samar tercium aroma amis yang bukan berasal dari daging sapi. Terkadang ia bahkan mendengar suara lirih tangisan, tipis sekali, bercampur dengan bunyi gemericik kuah yang bergolak. Namun, Bu Niken sudah terbiasa. Ia tahu itu bukan sekadar halusinasi. Itu adalah tanda bahwa tumbal telah menyatu dengan perjanjiannya, dan sebagai gantinya, keberkahan berupa pelanggan yang tak ada habisnya terus mengalir. Sore itu, seorang ibu muda yang baru pertama kali datang mencoba sotonya. Ia datang bersama anak balitanya. Saat sendok pertama masuk ke mulutnya, wajahnya seketika berubah. Matanya sedikit membesar, ekspresi kaget bercampur bingung. "Bu, kok rasanya lain ya? Enak banget, tapi aku merasa ada sesuatu," gumamnya. Bu Niken yang sedang berdiri di belakang meja tersenyum ramah. "Mungkin karena bumbu saya racikan sendiri, Mbak. Semua alami, gak pakai penyedap." Ibu itu mengangguk-angguk, tapi sesudahnya, tanpa sadar, ia menyendok lagi dan lagi sampai kuah di mangkuknya benar-benar habis, bahkan hampir dijilat. Anak balitanya yang duduk di pangkuan tiba-tiba menangis keras-keras. Matanya menatap kuali besar di sudut dapur dengan ketakutan. Namun, si ibu tak menggubris. Fenomena itu kerap terjadi. Anak-anak kecil seringkali menangis atau menunjuk ke arah kuali di warung Bu Niken, seakan melihat sesuatu yang orang dewasa tak mampu lihat. Ada yang bilang mereka melihat bayangan anak kecil di dalam uap kuah. Ada pula yang bilang mendengar suara tangis samar. Tapi orang tua mereka justru sibuk menikmati soto tanpa peduli. Desas-desus mulai beredar di kalangan warga kampung sekitar. Beberapa orang tua melarang anak Nania main terlalu dekat dengan warung itu. "Jangan sering-sering makan di sana, Nak. Kuahnya itu bukan kuah biasa," bisik seorang nenek pada cucunya. Namun, larangan itu seringkali tak dihiraukan. Daya tarik soto Bu Niken terlalu kuat, ibarat sihir yang membuat orang lupa pada rasa curiga. Bahkan, orang yang pernah sakit perut atau mimpi buruk setelah makan di sana, tetap saja kembali beberapa hari kemudian dengan alasan ngidam rasa soto Bu Niken. Di sisi lain, ada satu peristiwa aneh yang cukup membuat geger. Seorang pria parubaya yang sering jadi pelanggan tetap ditemukan meninggal mendadak di rumahnya. Tubuhnya pucat, lidahnya terjulur, dan di dekatnya terdapat mangkuk bekas soto babat Bu Niken yang ia bungkus siang harinya. Tetangga yang menemukan jenazahnya mengatakan mulut pria itu masih mengeluarkan aroma kuah soto, padahal sudah berjam-jam sejak ia meninggal. Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang mulai berbisik, menghubungkan kematian itu dengan soto Bu Niken. Tapi anehnya, bukannya takut, semakin banyak orang justru datang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Di balik keramaian itu, Bu Niken tahu, kuah sotonya kini sudah benar-benar berubah. Ia bisa merasakannya sendiri. Setiap kali mencicipi, ada sensasi getir, rasa yang bukan berasal dari bumbu dapur biasa, tapi dari darah perjanjian yang terus mengalir. Dan ia tahu, semua itu hanyalah permulaan, karena janji pesugihan itu tidak berhenti di satu tumbal. Sejak malam tumbal pertama itu, warung soto babat milik Bu Niken berubah menjadi tempat yang tak pernah sepi. Kursi-kursi panjang yang sebelumnya sering kosong, kini selalu penuh. Bahkan sejak matahari baru saja muncul di ufuk timur, orang datang dari berbagai penjuru Semarang, bahkan ada yang dari luar kota. Mereka rela antre panjang hanya untuk semangkuk soto babat
yang katanya berbeda dari warung lain. Anehnya, tak ada seorang pun yang mengeluh soal harga. Padahal, harga seporsi soto di warung Buniken lebih mahal dibandingkan warung sejenis di sekitar sana. Di pagi hari, suara langkah kaki pembeli berbaris masuk ke warung terdengar seperti arus air yang tiada henti. Dari luar, aroma kuah soto yang kental berembus hingga ke jalan, membuat orang yang sekadar lewat pun berhenti karena rasa penasaran. Ada yang bilang aroma itu seperti memanggil, seolah siapapun yang mencium langsung ingin duduk dan mencicipinya. Bahkan pengemudi ojek yang hanya berniat menunggu penumpang di tepi jalan pun sering akhirnya ikut masuk, membeli semangkuk, lalu mendapati dirinya kembali lagi esok harinya. Buniken dengan wajah datar namun penuh perhitungan melayani semua. Itu, tangannya lincah menyendok kuah panas dari kuali besar yang terus mendidih di tungku. Kuali itu tampak biasa saja, namun bagi orang-orang yang cukup peka, ada sesuatu yang janggal. Kuah di dalamnya seperti beriak sendiri, meski tak disentuh. Kadang terlihat gelembung yang muncul bukan seperti mendidih air, melainkan seperti sesuatu yang bernafas dari dalam. Tetapi siapa yang berani memperhatikan terlalu lama? Pembeli yang menatap terlalu fokus seringkali merasa kepalanya pening, lalu buru-buru menunduk dan melanjutkan makan. "Tambah nasi, Bu, sotonya enak banget." "Nggak cukup semangkuk," teriak seorang pemuda. "Babatnya empuk sekali, Bu." "Lain dari yang lain," sahut pembeli lain sambil mengunyah rakus. Pujian-pujian itu terdengar setiap hari, tapi tak satu pun menyadari rasa nikmat itu datang bersama sesuatu yang jauh lebih kelam. Di antara hiruk-pikuk, kadang ada keheningan aneh yang menyelip. Misalnya, di siang bolong saat warung sedang ramai, tiba-tiba sebaris kursi panjang di pojok terlihat penuh oleh orang-orang yang berpakaian lusuh. Wajah pucat, duduk rapi memandang ke mangkuk masing-masing. Mereka makan dengan gerakan yang kaku. Sendoknya berulang kali menyendok, namun suara sendok beradu dengan mangkuk tak pernah terdengar. Pembeli lain yang duduk tak jauh dari kursi itu sering merasa merinding. Lalu ketika menoleh lagi, mendapati kursi tersebut kosong seperti tak pernah ada siopa-siopa. Kejadian-kejadian kecil itu membuat sebagian orang mulai berbisik-bisik. Ada seorang ibu rumah tangga yang baru pertama kali makan di sana, merasa bulu kuduknya berdiri ketika ia mendengar suara lirih di telinganya. "Aku dingin, tolong keluarkan aku." Padahal ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa di sampingnya. Kuah soto di mangkuknya bergolak pelan, seperti berisi sesuatu yang mencoba keluar. Namun bukannya berhenti makan, ia justru menyendok lagi dan lagi, seolah ada kekuatan yang memaksanya menghabiskan hingga tetes terakhir. Saat ia pulang ke rumah, tubuhnya lemas, dan malamnya ia bermimpi melihat seorang anak kecil berambut tipis menangis dari dalam kuali besar. Buniken tidak pernah tampak goyah sedikit pun menghadapi semua keganjilan. Senyumnya dingin, tangannya tetap cekatan menyendokkan kuah, dan ia selalu menyapa pembeli dengan suara lembut tapi datar. "Monggo, silakan dimakan. Soto hangat paling enak dimakan saat masih panas." Kata-kata itu seperti mantra yang menenangkan orang-orang agar tidak mempertanyakan apapun malam hari. Ketika sebagian besar warung lain sudah menutup dagangan, warung Buniken tetap dipenuhi pengunjung. Lampu-lampu neon kuning menggantung di atas meja, menciptakan cahaya temaram. Dari jauh, terlihat keramaian itu seperti pesta yang tak ada habisnya. Tetapi jika diperhatikan lebih dekat, beberapa sosok yang makan di sana tidak tampak seperti manusia biasa. Ada yang wajahnya terlalu pucat, ada yang matanya tak berkedip meski lama sekali, dan ada pula yang setelah makan, meninggalkan kursinya begitu saja tanpa membayar, lalu menghilang di tikungan jalan tanpa jejak. Anehnya, Buniken tidak pernah menghitung kerugian. Baginya, kursi yang selalu terisi sudah cukup menjadi tanda pesugihan berjalan lancar. Pernah suatu malam, seorang pelayan baru bernama Wati menyadari hal itu. Ia masih remaja, polos, dan bekerja hanya untuk membantu biaya sekolah. Saat membersihkan meja, ia mendapati mangkuk bekas pembeli yang baru saja pergi kosong melompong. Padahal ia yakin pembeli itu tak pernah menyentuh sotonya Cuadi Disar. Mangkuk mengering seperti diserap sesuatu. Wati mencoba bercerita kepada Buniken, tapi sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Buniken menatap dengan tajam, membuat lidahnya keluh. "Jangan banyak tanya, Nduk. Di sini kamu hanya perlu kerja, tidak perlu tahu hal-hal lain." Sejak saat itu, Wati tak pernah lagi berani membuka mulut tentang hal-hal aneh yang dilihatnya.
Meski begitu, rasa takut itu tetap menempel malam-malam. Berikutnya, Wati sering melihat bayangan anak kecil berdiri di sudut warung, menatapnya dengan mata kosong. Bayangan itu selalu muncul ketika kuali besar bergolak lebih kuat dari biasanya. Wati akhirnya tak tahan dan memilih berhenti bekerja. Ia tidak pernah kembali lagi. Bahkan untuk sekadar lewat di depan warung itu, kabar tentang keanehan warung soto Buniken pun pelen-pelen beredar. Ada yang bilang sotonya memakai ramuan gaib, ada yang menuduh ia memasukkan sesuatu ke dalam kuahnya, dan ada pula yang percaya ia menyimpan penunggu gaib di dalam kuali besar itu. Namun anehnya, kabar-kabar tersebut tidak membuat pembeli surut. Justru semakin banyak orang datang, mungkin karena rasa penasaran, mungkin juga karena ada kekuatan yang menarik mereka tanpa bisa dilawan. Di antara semua keramaian itu, Buniken tahu satu hal, warungnya akan terus ramai selama ia menepati janji. Selama ia memberi tumbal seperti yang diminta, kursi-kursi tak akan pernah kosong. Ia menatap kuali besar itu dengan tatapan puas bercampur takut. Ada saat-saat tertentu, ia bisa mendengar suara tawa lirih dari dalam kuah yang bergolak. Suara yang hanya bisa ia dengar sendiri. Suara itu mengingatkannya bahwa keberhasilan yang ia nikmati bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang setiap saat bisa menelan dirinya jika ia berani melanggar perjanjian. Malam itu, warung soto babat milik Buniken tetap ramai meski hujan deras mengguyur kota Semarang. Suara rintik air di atap seng berpadu dengan gemericik air yang mengalir di pinggir jalan, menciptakan suasana yang seolah semakin menambah kehangatan. Orang-orang yang sedang menyantap semangkuk soto panas, bau khas rempah bercampur dengan aroma babat yang gurih menyeruak memenuhi ruang warung, membuat siapapun yang melintas tergoda untuk mampir. Di tengah riuh para pembeli yang bercengkerama, ada satu sosok pengunjung yang duduk di pojok ruangan. Ia duduk diam, menunduk, dan tidak pernah melepas pandangannya dari semangkuk soto di depannya. Sejak awal malam hingga menjelang tengah malam, sosok itu tidak bergeming. Para karyawan yang melayani warung mulai memperhatikan keberadaannya. Tubuhnya tampak pucat, kurus, dengan pakaian yang basah kuyup, seolah ia baru saja berjalan jauh di tengah hujan. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, dan senyumnya kaku, seolah dipahat tanpa rasa. Bu, pengunjung di pojok itu dari tadi nggak pergi-pergi. Sotonya juga nggak disentuh sama sekali, bisik seorang karyawan muda kepada Buniken sambil melirik dengan wajah cemas. Buniken menoleh. Sekilas matanya menangkap sosok yang disebutkan itu. Bibirnya langsung menyunggingkan senyum tipis. Senyum yang bukan karena ramah, melainkan karena ia tahu siapa sesungguhnya tamu itu. Biarkan saja, jawabnya singkat. Suara lirihnya terdengar hampir seperti gumaman. Itu bukan urusanmu. Namun karyawan itu tidak bisa menahan rasa penasaran. Saat ia kembali ke meja pengunjung tadi, dengan alasan membersihkan, ia memperhatikan. Lebedek soto dalam mangkuk itu tampak aneh. Kuahnya keruh, tidak seperti soto lain yang hangat beraroma sedap. Babat di dalamnya terlihat kehitaman, dan ketika ia coba hirup pelan, ada aroma anyir darah yang menusuk hidungnya. Ia buru-buru mundur dengan wajah pucat yang lebih mengerikan. Ketika ia kembali melirik ke arah pengunjung itu, sosoknya tidak lagi duduk tegak. Kepala pengunjung itu pelen-pelen terangkat, menampakkan wajah pucat pasi dengan mata kosong menghitam, seperti rongga tanpa bola mata. Senyum kaku di bibirnya semakin lebar, memperlihatkan deretan gigi yang tak sempurna, beberapa patah. Beberapa seolah ditumbuhkan ulang dengan bentuk tak wajar. Karyawan itu hampir berteriak, tapi sosok itu tiba-tiba hilang begitu saja. Saat ia berkedip, hanya tersisa kursi kosong dengan mangkuk soto yang tetap utuh di atas meja. Kuah soto itu masih bergolak pelan, seolah baru saja ditaruh dari dapur, padahal sejak tadi tidak pernah disentuh. Kejadian aneh itu bukan yang pertama kalinya. Beberapa pengunjung lain juga mulai membicarakan hal yang sama. Ada yang mengaku melihat seorang anak kecil berlari di sekitar meja, padahal warung itu sudah larut malam dan tak ada pengunjung membawa anak. Ada pula yang mendengar suara tangisan lirih dari dapur. Tapi ketika dilihat, hanya ada Buniken yang sedang meracik soto sambil bersenandung dengan nada rendah. Malam-malam berikutnya, sosok pengunjung yang tak pernah pergi itu terus muncul. Selalu duduk di pojok yang sama, dengan mangkuk soto yang tak tersentuh. Kadang ia tampak sebagai pria pucat berambut panjang, kadang sebagai seorang anak kecil dengan pakaian sekolah basah kuyup. Wujudnya berubah-ubah,
tapi selalu meninggalkan. Satu kesan, ia bukan manusia biasa. Beberapa orang yang nekat mencoba menanyakan langsung pada Bu Niken, siapa sebenarnya sosok itu, hanya mendapat jawaban samar. Itu pelanggan setia. Dia sudah ada di sini, bahkan sebelum warung ini ramai. Jawab Bu Niken sambil tersenyum samar. Namun sorot matanya tajam, membuat siapapun tak berani melanjutkan pertanyaan. Seiring waktu, desas-desus mulai merebak di sekitar kampung tempat warung itu berdiri. Orang-orang percaya sosok pengunjung itu adalah arwah dari anak yang ditumbalkan Bu Niken dalam perjanjian gaibnya. Ia datang setiap malam untuk memastikan perjanjian itu tidak pernah dilanggar, dan keberadaannya menjadi pengingat bahwa kesuksesan warung itu bukanlah hasil kerja keras semata. Karyawan-karyawan baru yang tidak tahu kisahnya sering dibuat ketakutan hingga memilih berhenti bekerja. Setelah hanya beberapa malam berjaga, mereka tak sanggup menghadapi sosok pengunjung yang tiba-tiba muncul di belakang punggung mereka saat mencuci piring, atau berdiri di dapur dengan mata melotot kosong ketika mereka tengah menyiapkan bahan masakan. Namun anehnya, setiap kali kejadian itu terjadi, warung Bu Niken justru semakin ramai, seolah ketakutan dan bisikan gaib itu tidak mengurangi minat orang-orang untuk datang. Mereka tetap saja antre, tetap saja menyebut soto Bu Niken sebagai soto babat terenak di Semarang. Di balik semua itu, Bu Niken hanya duduk tenang, matanya sesekali melirik ke pojok warung tempat sosok itu sering muncul. Senyumnya samar, penuh rahasia, seakan ia tahu betul bahwa warungnya tak akan pernah sepi selama pengunjung setia itu terus duduk di sana. Malam itu, tepat saat warung hendak tutup, salah satu karyawan memberanikan diri melihat kembali ke sip. Kali ini ia menemukan hal yang membuat tubuhnya hampir roboh. Di kursi itu duduk seorang bocah kecil yang wajahnya sangat mirip dengan foto keluarga Bu Niken yang tergantung di dinding. Bocah itu tersenyum, memegang mangkuk soto, dan berbisik lirih, "Aku tidak pernah pergi." Karyawan itu menjerit keras hingga membuat beberapa gelas pecah di meja. Bu Niken bergegas keluar dari dapur, tapi alih-alih terlihat panik, ia hanya menatap tajam karyawannya dan berucap, "Kau lihat sesuatu yang bukan urusanmu. Kalau kau ingin bertahan, jangan pernah menoleh ke sudut itu lagi." Sejak malam itu, karyawan itu berhenti bekerja tanpa pamit, dan warung Bu Niken tetap berjalan seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, bagi mereka yang tahu, warung itu bukan hanya tempat menjual soto babat, melainkan juga rumah bagi arwah yang tak pernah benar-benar pergi. Malam itu Semarang diguyur hujan deras, membuat jalanan tampak lengang. Warung soto babat Bu Niken yang biasanya masih ramai, meski sudah larut, malam itu sepi. Hanya 1-2 pelanggan yang mampir. Itu pun wajah mereka pucat, seakan terbebani sesuatu yang tak kasat mata. Lilin-lilin kecil di meja bergetar terkena hembusan angin yang masuk melalui celah pintu. Bu Niken duduk di kursinya, menatap kosong ke arah kuali besar yang mengepulkan uap. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur, meski udara malam begitu dingin. Setiap kali ia menoleh ke arah kuali, ia melihat bayangan samar anaknya, Arum, yang pernah ia korbankan bertahan-tahan. Lalu demi kejayaan warung ini, wajah Arum muncul, samar. Setengah tubuhnya terendam dalam kuah soto, matanya melotot, bibirnya bergerak seperti ingin mengucap sesuatu, tapi tak bersuara. "Arum," bisik Bu Niken, lirih. Air matanya jatuh ke piring kosong di depannya. Sudah beberapa minggu terakhir, bayangan Arum kerap menghantui. Awalnya hanya berupa mimpi, di mana Arum datang dengan tubuh penuh lumpur, menuding wajah ibunya sambil berteriak, "Kembalikan hidupku." Namun kini, sosok itu hadir bahkan saat Bu Niken terjaga. Semakin lama semakin nyata. Malam itu, ketika jam menunjuk ke angka 12, warung yang biasanya ramai mendadak berubah. Lilin di meja padam satu persatu tanpa sebab, hanya tersisa kegelapan pekat. Dari dalam kuali, terdengar suara gemericik aneh. Bukan sekadar air mendidih, tapi seperti suara orang menangis. Bu Niken bangkit, mendekati kuali dengan langkah ragu. Ia menyingkap tutupnya perlahan. Sekejap kemudian, bau amis menyengat, menyeruak. Kuah soto yang biasanya kuning segar berubah menjadi pekat kehitaman, menggelegak seperti darah yang direbus. Di tengah cairan itu, muncul kepala Arum, lengkap dengan rambut panjangnya yang terurai. Matanya menatap lurus ke arah Bu Niken,
sementara mulutnya terbuka, memekik tanpa suara. "Tidak, jangan ganggu aku. Semua ini demi kita, demi warung ini." Bunyi Ken berteriak, memejamkan mata, menutup telinga dengan kedua tangannya. Tapi suara tangisan itu justru semakin keras, menggema di seluruh ruangan, membuat jeles-jeles di rak bergetar dan pecah satu persatu. Bunyi Ken jatuh terduduk. Ia ingat betul malam ketika Arum masih kecil. Sekitar umur 7 tahun, ia membawanya ke hutan di pinggiran kota. Di bawah pohon beringin besar, ia menyerahkan anaknya pada sosok gaib yang menuntut. Tumbo, Arum menangis ketakutan, meronta, memanggil nama ibunya. Tapi Bunyi Ken membuang muka. Ia rela menukar darah anaknya dengan janji kekayaan. Dan benar saja, sejak hari itu warungnya tak pernah sepi. Namanya melambung sebagai penjual soto babat paling laris di Semarang. Namun kini, semua yang ia sembunyikan seakan menuntut balasan. Arum tak rela jiwanya dikurung dalam perjanjian itu. Apalagi melihat ibunya terus menikmati hasil tumbalnya. "Bu, kenapa Bu?" Suara itu akhirnya terdengar jelas. Bukan sekadar isakan, tapi panggilan lirih yang penuh luka. "Kenapa Ibu tega?" Bunyi Ken terlonjak, matanya terbuka lebar. Ia benar-benar mendengar suara Arum. Dari kuali itu, tubuh kecil Arum merangkak keluar, basah kuyup oleh cairan hitam. Lantai warung tergenang darah pekat, mengalir pelan ke arah kaki Bunyi Ken. Dengan tubuh gemetar, Bunyi Ken mundur, punggungnya menabrak dinding. "Arum, ibu tidak punya pilihan. Kalau bukan kamu, kita semua akan mati kelaparan." Suaranya parau, penuh penyesalan. Tapi Arum hanya berdiri di hadapannya, matanya kosong. Tiba-tiba, pintu warung terbuka lebar. Angin kencang menerpa, membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Lampu jalan di luar berkelap-kelip, seolah ikut menyaksikan pertemuan tragis itu. Arum melangkah maju. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah. Tangannya terulur ke arah ibunya. "Kalau ibu ingin hidup dari pesugihan ini, maka ibu juga harus ikut bersamaku." Kembali ke asal tumbal. Bunyi Ken menjerit keras. Tangannya berusaha menahan, tapi kekuatan Arum begitu kuat. Tubuhnya ditarik masuk ke dalam pusaran kuali. Ia meronta, menendang, berpegangan pada meja dan kursi. Tapi semuanya roboh seakan melawan dirinya. Kuah hitam itu bergolak lebih dahsyat, seperti menyambut mangsa berikutnya. Di luar, suara petir menggelegar. Orang-orang yang kebetulan lewat hanya melihat sekilas warung itu berguncang hebat, lalu mendengar jeritan panjang yang memecah malam. Setelah itu, warung kembali sunyi. Pagi harinya, warung soto Bunyi Ken tampak seolah tak ada yang terjadi. Macet, kursi kembali rapi, kuali terisi penuh, kuah soto kuning segar. Namun, yang aneh, tak ada satupun yang melihat Bunyi Ken membuka warung. Pelanggan tetap berdatangan, mereka makan dengan lahap, seakan tak terjadi apa-apa. Padahal, di antara uap panas kuah soto itu, ada bisikan lirih seorang anak kecil yang terdengar samar, memanggil-manggil nama ibunya. Dan di dasar kuali, jika diperhatikan lebih lama, ada bayangan wajah seorang perempuan dewasa yang tampak berputar-putar, seakan terjebak di dalam sana, menangis tanpa henti. Malam di Semarang terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan turun deras sejak sore, membuat jalanan licin dan becek. Warung soto babat Bunyi Ken yang biasanya ramai, kini tampak lebih sepi dari biasanya. Beberapa pelanggan masih duduk di bangku panjang, menghirup aroma kuah kental yang mengepul dari mangkuk. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Seakan ada hawa berat yang menekan, membuat siapapun yang masuk merasa tidak nyaman. Bunyi Ken duduk di belakang, di kursi kayu yang sudah tua. Matanya sayu, tapi sesekali ia menatap ke arah pintu warung dengan sorot yang penuh waspada. Di benaknya, suara-suara lirih terus bergema. Suara tangisan halus anak-anak yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia berusaha menutup telinga, tapi suara itu semakin jelas, semakin dekat. Warungnya memang masih ramai, bahkan banyak orang rela antre. Tapi bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar hilang. Tumbal yang ia berikan demi kejayaan warung ini mulai menuntut balasan. Anak-anak yang ia korbankan dulu kini hadir dalam bentuk yang menyeramkan. Kadang terlihat bayangan kecil berlari di dapur, kadang ada suara sendok jatuh padahal tidak ada seorang pun di sana. Suatu malam, seorang pelanggan berteriak histeris. Katanya, saat membuka tutup panci besar di meja depan,
ia melihat potongan tangan kecil mengapung di dalam kuah. Orang-orang terkejut, namun ketika Bu Niken mendekat dan membuka panci itu sendiri, hanya terlihat kuah soto babat seperti biasa, panas mengepul. Semua orang mengira pelanggan itu hanya berhalusinasi. Namun bisikan-bisikan di telinga orang-orang yang makan di sana semakin sering terdengar. Ada yang mengaku mencium bau anyir darah di sela-sela aroma rempah. Ada pula yang mendengar suara tangisan anak kecil saat hendak menelan sendok terakhir. Semua itu membuat warung soto Bu Niken berubah jadi misteri. Ramai, iya, tapi juga menakutkan. Orang datang bukan hanya untuk makan, melainkan juga karena penasaran dengan cerita seram yang mengelilinginya. Bu Niken tahu waktunya semakin dekat. Perjanjian yang ia buat tidak hanya menuntut tumbal, tetapi juga menyeret arwah mereka kembali untuk menghantuinya. Setiap kali ia menutup warung malam hari, suara langkah kaki kecil mengikuti dari belakang. Suara itu selalu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Pernah sekali, saat ia sedang tidur, ia merasa ada tangan mungil yang dingin meraih kakinya dari ujung ranjang. Ketika ia membuka mata, bayangan seorang anak perempuan berdiri di sana, dengan mata kosong dan darah menetes dari mulutnya. It's a yang tidak mungkin ia lupakan. Wajah anak kandungnya sendiri yang pernah ia serahkan dalam ritual malam buta. Sejak kejadian itu, Bu Niken jarang bisa tidur. Matanya sayu, kulitnya pucat, tapi warung tetap ia buka. Ia tidak bisa berhenti, karena jika ia berhenti, kekuatan gaib yang memberi kejayaan akan berbalik menelan dirinya bulat-bulat. Namun kutukan itu semakin lama semakin nyata. Pelanggan yang datang mulai menjadi korban. Seorang mahasiswa yang makan di sana ditemukan kerasukan di kosnya. Ia berteriak-teriak menyebut nama Bu Niken dan memuntahkan potongan daging mentah bercampur darah. Seorang supir truk yang biasa mampir di warung itu tewas kecelakaan dengan kondisi tubuh hancur. Tapi anehnya perutnya robek seperti habis dilahap sesuatu. Kabar itu cepat menyebar di Semarang. Ada yang bilang warung soto Bu Niken dikuasai makhluk gaib. Ada yang menyebutkan ia melakukan pesugihan dengan tumbal anak. Meski begitu, anehnya warung itu tak pernah benar-benar sepi. Justru semakin terkenal, seolah rasa takut menjadi bumbu tambahan yang membuat orang makin penasaran untuk mencicipi. Malam terakhir sebelum bulan purnama, warung Bu Niken dipenuhi asap pekat. Orang-orang yang makan mendadak panik karena lampu mati, padahal listrik di sekitar tidak padam. Di tengah kegelapan itu, suara tangisan anak-anak terdengar bersahut-sahutan. Saat lampu kembali menyala, hampir semua pelanggan melihat sosok-sosok kecil berdiri di setiap sudut warung. Mereka basah kuyup, tubuhnya penuh darah, matanya kosong. Tapi senyum menyeramkan melekat di bibir mungil mereka. Orang-orang menjerit dan berlarian keluar. Sisa mangkuk soto terbalik di meja, kuah tumpah bercampur dengan bau amis yang menusuk. Di tengah kekacauan itu, Bu Niken terduduk, matanya kosong menatap panci besar di hadapannya. Dari dalam panci muncul tangan-tangan kecil yang berusaha meraih keluar, disertai wajah pucat anak kinannya yang tenggelam di dalam kuah. Mereka memanggil namanya, suara mereka lirih, tapi jelas, "Ibu, ibu, ikut kami." Bu Niken berteriak sekeras mungkin, tapi suaranya hilang tenggelam dalam gema tangisan. Warung itu akhirnya kosong. Malam itu, besok paginya, warga menemukan warung dalam keadaan terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Namun dari celah pintu, tercium bau anyir yang begitu menyengat. Orang-orang yang mencoba mengintip hanya bisa melihat panci besar masih tergeletak di atas tungku, dengan kuah yang masih mengepul, meski api sudah padam sejak malam. Sejak saat itu, warung soto babat Bu Niken tidak pernah buka lagi. Namun cerita tentangnya terus hidup, menjadi legenda menakutkan di Semarang. Ada yang bersumpah pernah melihat Bu Niken duduk sendirian di dalam warung yang gelap, seolah menunggu pelanggan. Ada juga yang mengaku saat lewat di depan warung pada malam hari, terdengar suara anak-anak tertawa dari dalam, bercampur dengan aroma soto yang begitu kuat. Kutukan itu tidak pernah benar-benar hilang. Warung soto babat Bu Niken tetap berdiri, tapi kini lebih mirip monumen bisu dari sebuah kesepakatan kelam yang dibayar dengan nyawa anak-anak tak berdosa. Dan siapapun yang berani mendekat terlalu jauh, selalu pulang dengan membawa mimpi buruk yang tidak akan pernah hilang dari kepala mereka.